Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga di sana aman-aman saja, tidak ada demo ya. Karena di berita sudah banyak terjadi kerusuhan sampai ada gedung yang dibakar itu ya. Kalau kalian lihat berita ya. Em, Ya, semoga kita selalu dalam perlindungan ya. Untuk pelajaran hari ini kita daring dulu. Kenapa? Karena dari Kementerian Agama menghimbau kita untuk daring ya, dengan harapan anak-anak tidak terkait, maksudnya kalau demo ini kan ada orang-orang berbahaya ya, istilahnya orang-orang jahat yang membakar fasilitas ya kan, bakar fasilitas ini kan orang yang pasti merupakan oknum yang memang ingin merusak fasilitas. Nah, itu jadi anak-anak untuk sementara kita daring dulu agar tidak terjerat hal-hal negatif semacam itu. Semoga semuanya diberi perlindungan ya. Sekarang untuk materinya kita bisa lihat, anak-anak bisa lihat untuk kelas 6 ya, ini ada kalian bisa lihat di LKS ya, LKS Informatika yang ini. Kita buka halaman 13. Kita akan mengerjakan ini bersama-sama ya. Jadi pas saya ngomong gini, kalian juga buka LKS-nya, kalian juga sambil ngerjakan, sambil kalian pahami juga. Jadi nggak didengarkan aja. Jadi yang saya omongkan ini kalian pahami juga. Jadi nggak kayak Pak Hafid ini ngomong apa sih gitu kan ya. Kalian pahami juga, kalau bisa kalau kalian masih bingung kalian pause videonya, kan udah ada fiturnya nih, ada pause di sini, terus kalau misalnya butuh diulangi bisa di-skip aja, ditarik gitu kan ya, ditarik ke sini terus di-play lagi gitu kan ya. Biar paham ya, biar paham, biar enggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, gitu ya, biar paham ya. Nah, kita lanjut ke nomor 1, Microsoft Word. Ini merupakan program pengolah kata. Microsoft Word ini aplikasi kayak gini ya anak-anak ya. Sekalian aja nih saya contoh-contohkan aja biar enak ya. Saya buka sekalian aplikasinya karena ini kelas 6 biar mantap pemahamannya. Biar mantap. Sebentar. Window capture, WinWord. Oke, nah ini namanya aplikasi Microsoft Word. Nah, yang ini ya kalian sudah sering ya mempraktekkan di sekolah aplikasi ini. Kalian udah pernah nulis nama, kalian pernah bikin tabel dan lain sebagainya di aplikasi ini. Ini namanya Microsoft Word ya. Yaitu apa? Pengolah kata. Selanjutnya nomor 2, bila kita ingin membuat huruf dengan ukuran besar dan berada di antara beberapa baris dalam satu paragraf, maka kita menggunakan word art. Huruf ini bisa word art, bisa drop cap ya, bisa B, bisa D. Saya contohkan yang word art itu seperti apa. Kita bisa klik insert, lalu kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa tulis misalnya kelas 6 gini ya anak-anak ya. Dan ini bisa dijadikan besar. Dua-duanya valid ya anak-anak ya. Kita bisa semuanya dibesarkan dan ditaruh di tengah-tengah paragraf. Nah, kayak gini ya. Tuh, ada tulisannya kelas 6 ya. Jadi jawabannya nomor 2 apa, Pak? Bisa B, bisa D ya. Nomor 3, berikut ini yang termasuk perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft Word. Ini pertanyaannya dibalik ya. Lanjut nomor 4, langkah-langkah membuka Microsoft Word melalui start adalah klik start, lalu klik Microsoft Word. Yang D itu ya udah jelas. Kalau yang lainnya itu buka program lain ya. Yang D, ini ya, gini ya anak-anak ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Biar nggak salah dengar ya. Ini D ya. Nomor 5, fungsi dari CTRL-N. CTRL-N itu adalah singkatan dari N itu apa artinya? N itu artinya new. New, kalian pernah dengar sepatu new era? New era itu apa new era? Era baru, berarti baru. Maksudnya baru berarti membuat dokumen baru gitu ya anak-anak ya. Jadi yang nomor 5 jawabannya yang C. Nomor 6, align bottom.
bottom apa bahasa Indonesianya? Kalau kalian sudah tahu sekalian ya bahasa Inggris ya. Top itu atas, right itu kanan, left itu kiri, bottom itu bawah. Oke, berarti kita bisa meletakkan isi sel di bawah ini dalam Excel ya. Sepertinya ini pertanyaannya merujuk ke Microsoft Excel. Jadi nomor 6 jawabannya B. Lanjut nomor 7. Di bawah ini merupakan ikon yang digunakan untuk membuat diagram. Diagram itu informasi atau data yang memiliki bentuk sehingga mudah untuk dibaca. Saya langsung demonstrasikan aja di Microsoft Word-nya ini ya. Diagram itu bentuknya seperti ini anak-anak. Kita klik insert, berarti kita klik smart art. Nah, setelah itu kita bisa klik di mana ya? Kita mau nyari ini. Hierarki misalnya ya, saya klik ini, nah nanti muncul seperti ini. Nah di hierarki ini kita bisa isi datanya sesuai misalnya hierarki kelas anak-anak. Kalian tahu kelas isinya apa aja? Ketua kelas, terus ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, terus ada apa yang terakhir? Ada anggota. Nah, seperti ini ya, anak-anak ya. Ini kelihatan apa namanya? Hierarkinya seperti ini. Ini namanya diagram. Ini ya. Nah, ini ya, ini namanya diagram. Jadi jawabannya yang B, Smart Art. Nomor 8, membuat surat melalui fasilitas wizard adalah ini letter wizard ya. Letter wizard ini kita membuat surat dan menggunakannya untuk saling bertukar pesan atau lebih tepatnya mengirim email ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9, icon pada tab ribbon view yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis pengatur. Ini adalah ruler yang B. Garis pengatur itu yang mana Pak? Yang ini. Yang di ini loh anak-anak ya, saya besarkan dulu ini Microsoft Word-nya, saya besarkan, seret. Nah ini loh yang ini loh anak-anak. Nah ini loh yang di atas saya tepatnya ini loh. Nah ini loh, nah garis ini. Nah ini namanya ruler. Ini fungsinya buat apa sih Pak? Ini kalau digeser ke sini atau digeser ke sini, ini bisa buat ngatur paragraf. Kalau ini saya geser ke sini, nanti paragrafnya lurus ke sini. Kalau ini saya geser ke sini, nanti paragrafnya lurus di sini. Nah itu namanya ruler. Artinya apa ruler? Penggaris gitu ya. Oke, lanjut nomor 10. Page number. Page itu apa artinya? Page artinya halaman. Number artinya page artinya halaman, number artinya nomor. Artinya kalau digabungkan adalah nomor halaman. Saya kasih contoh langsung. Mumpung saya lagi buka aplikasinya. Nah, ini bisa saya geser ke bawah. Terus di bawah sini saya klik 2 kali. Nah, nanti di sini nanti kita bisa ngatur page number ya. Di sini ada tulisan page number. Kita klik di bottom of page atau di bagian bawah halaman. Kita pilih satu, kita klik ini. Nah, nanti ada satu gitu ya. Terus kalau misalnya kita nambah halaman lagi, nanti muncul di sini halaman 2. Ya nggak kelihatan ya. Halamannya ada di sini anak-anak. Nah, itu kelihatan kecil banget nih ya di sini ya. Tak besarkan biar kalian semua kelihatan. Bentar. Nah, ini ada tulisan 2 kecil itu loh anak-anak ya. Kecil 2. Nah, itu halaman. Bagusnya pakai ini kenapa, Pak? Bagusnya apa? Kenapa kita nggak ngetik manual aja? Kenapa kita nggak ngetik manual? Karena kalau pakai page number, pakai halaman ini ya anak-anak ya, pakai halaman ini, itu otomatis ya kalian nggak usah ngetik-ngetik manual karena manusia kan tempatnya lupa. Kadang-kadang ngetik halaman 1, habis ini halaman berapa ya lupa ya. Enter halaman, ternyata kelewatan 1 halaman. Kelewatan 1 halaman aja loh Pak, nggak apa-apa loh. Itu fatal itu anak-anak ya. Kalau kalian kelewatan 1 halaman, itu daftar isinya keliru. Nah, kalau daftar isinya keliru, orang-orang lihat buku kalian yang kalian buat, misalnya kalian nyari loh daftar isinya kok nggak sesuai sama halamannya. Nah, itu akhirnya mengurangi kredibilitas buku. Akhirnya bukunya terkesan kurang proper, kurang rapi. Nah, makanya ada yang istilah disebutnya page number sehingga halamannya otomatis nggak mungkin keliru
ya, daftar isinya otomatis juga, dan kita tinggal fokus bikin isi dokumennya saja gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Nomor 11, icon berikut yang digunakan untuk membatalkan perintah. Undo. Yang C ya. Oke, saya kecilkan dulu. Bentar. Undo itu yang mana, Pak? Yang ini. Ada panah. Tombol panah ini, anak-anak. Nah, tombol panah ini. Tombol panah yang ini. Gimana tangannya? Bentar. Nah, pokoknya yang panah itu loh, anak. Panah melungker gini loh, anak-anak ya. Itu undo. Apa sih, apa namanya fungsinya undo? Itu untuk membatalkan perintah. Misalnya kita bikin tulisan, terus bentar ya anak-anak ya. Kita bikin tulisan kayak gini, misalnya kelas 6C. Loh Pak, kelas 6C kan nggak ada Pak. Gimana? Berarti tulisannya keliru. Kalau keliru, solusinya otomatis kita tinggal klik tombol undo yang ini ya. Saya klik, thread. Nah, nanti balik ke your text here atau kita bisa ngetik sebelumnya. Jadi, ngembalikan satu langkah sebelumnya gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Nomor 12, icon find digunakan untuk mencari kata atau teks yang terdapat di dokumen. Sedangkan replace digunakan untuk merubah teks yang terdapat di dokumen. Misalnya ini gimana? Ini kayak gini, ada tulisan replace, ada fungsi replace yang di sebelah sini. Saya geser dulu. Replace itu sebelah kanan ini. Nah, nanti ada ini nanti ada apa namanya? Prompt-nya, tapi prompt-nya di aplikasi ini nggak kelihatan. Bentar ya, saya setting bentar, maaf. Find and replace. Nah, oke. Nah, ini ada nanti ada seperti ini, ya. Window seperti ini. Nah, misalnya saya mau replace your text here. Your text here, kita replace dengan kelas 6. Lalu klik replace all. Nah, terus nanti otomatis semua kata your text here yang ada di dokumen akan berubah jadi kelas 6. Gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya nomor 13 yang dimaksud dengan insert table. Insert itu artinya apa? Insert itu memasukkan. Table artinya tabel ya. Kita langsung aja insert table. Nah, ini bisa bentar, ini saya hapus dulu. Kita bikin tabel di sini. Nah, kayak gini, ini namanya insert table. Ini kita bisa bikin tabel semacam ini yang kotak-kotak itu lah anak-anak ya. Kalian kalau mau buat jadwal pelajaran, kalian kalau mau buat jadwal piket, kalian bisa menggunakan fitur table ini ya. Oke, lanjut. Membagi sel menjadi berapa baris dan kolom, itu split cell. Split cell itu apa? Split cell itu dari satu kotak itu ya, satu kotak yang ini yang ada di sini, satu kotak ini kalian split jadi 2. Nah, kalian split jadi 2. Kalau merge apa Pak? Merge itu gabung kan ya. Jadi dari 2 sel digabung split jadi 1 gitu ya. Nah, lanjut nomor 15. Pengaturan letak isi sel fasilitas apa ini? Pengaturan letak isi termasuk sel dari fasilitas apa nih? Pengaturan letak. Alignment ya, yang A ya. Kalau pokoknya letak itu alignment. Kayak misalnya dalam paragraf itu ada align left, align right, align center, dan justify. Kalau kalian ingat kelas 5 itu adalah pengaturan alignment ya. 16. Tabs maksudnya adalah menentukan posisi dari tempat berhenti di dalam dokumen ya. Ya, tab itu maksudnya kalau kita dari paragraf kita menjorok satu ke dalam, nah itu menggunakan tab. Itu yang A ya. 17, fungsi dari grammar adalah ini yang C, pengaturan tata bahasa dalam dokumen. Kalau kalian ingat grammar dalam bahasa Inggris berarti tata bahasanya yang benar itu seperti apa. Misalnya I am a teacher, bukan I are a teacher. Kalau are itu to be dari you,
Jadi grammar itu artinya tata bahasa gitu ya anak-anak ya. 18. Menyisipkan diagram ke dalam dokumen aktif. Ini tadi sudah, ini yang C ya, yang smart art tadi sudah saya jelaskan, maaf. 19. Di bawah ini merupakan icon yang terdapat pada tab ribbon insert, kecuali ya, yang A itu ada, yang B itu ada, yang D itu ada. Berarti yang C ini nggak ada di insert karena yang C ini merupakan pengaturan alignment atau pengaturan aliansi paragraf. Nomor 20, fasilitas yang digunakan untuk mencetak di layar yaitu print ya. Print. Oke, sekarang lanjut yang B. Ini nanti mungkin kalian bisa pause-pause juga ya karena kalian nulis juga jawabannya. Tombol power digunakan untuk menyalakan komputer. Oke. Nomor 2, word processor juga bisa disebut aplikasi pengolah kata ya, tadi udah kita bahas. Nomor 23, open dan close terdapat dalam control box. Ini ya. Control box. Ya, tulisannya CONTROL-BOX. Nomor 24, icon yang terdapat pada tab ribbon view yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Full screen. Nah, full screen ini ada di sini ya, ada di view. Terus ada ini atau read mode atau zoom. Cuma kalian bisa tulis atau jawab full screen atau read mode ya. Read mode itu mode membaca ya. Dua-duanya benar. Nah, ini ada yang di sebelah kiri sendiri ini ada read mode ini ya, tulisan read mode. Dua-duanya benar, kalian bisa jawab full screen, kalian bisa jawab read mode. Dua-duanya benar, kalian pilih salah satu saja. Terus nomor 25, find digunakan untuk mencari kata ya, mencari kata. Nomor 26, tampilan awal pada program Windows disebut desktop, tulisannya DESKTOP, desktop. 27, gambar kecil yang mewakili suatu program disebut icon, tulisannya IKON, icon. 28, gambar latar belakang dari aktif di desktop disebut wallpaper. Ya, wallpaper itu kalian kalau punya wallpaper HP, kalau mungkin HP orang tua kalian atau HP pribadi kalian bisa pas nyalakan HP kan ada layar awalnya. Nah, itu namanya wallpaper. Baris untuk menampilkan nama jendela yang aktif disebut title bar, tulisannya TITLE BAR. Itu yang dokumen 1 itu ya, anak-anak, tulisan dokumen 1 di atas sendiri tuh ya. Nah, itu title bar. Selanjutnya 30, suatu baris yang dipergunakan untuk menampilkan jam dan tanggal disebut date and time. Tulisannya date and time. Bacanya date and time, gitu ya. Lanjut, kita yang Romawi terakhir. Apa fungsi dari icon smart art? Untuk membuat diagram. Nomor 32, apa perbedaan save dengan save as? Save untuk menyimpan dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya atau dokumen lama. Kalau save as menyimpan dokumen dengan file baru. Nomor 33, apa fungsi dari icon word art? Untuk membuat tulisan seni, tulisan bagus kayak tulisan kelas 6 itu loh anak-anak ya. Itu tulisannya menggunakan word art. Terus 34, jelaskan perbedaan short ascending dan short descending. Short ascending adalah metode pengurutan dari kecil ke besar. Kalau descending adalah metode pengurutan dari besar ke kecil. Terus nomor 35 yang terakhir, apa yang kalian ketahui tentang merge dokumen? Artinya adalah penggabungan dokumen. Ini biasanya dipakai untuk pembuatan ijazah. Jadi kalian tinggal ganti namanya saja. Template-nya tidak perlu diganti. Itu merge dokumen ya. Saya rasa sekian untuk materi saya. Nanti kalian bisa kerjakan ya, kalian tulis ya apa yang sudah saya sampaikan di video ini. Semoga barokah ya ilmunya ya. Semoga barokah, semoga bermanfaat, semoga kita selalu dilindungi, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Semoga semuanya aman di rumah saja, tidak perlu keluar-keluar apalagi ke jalan raya karena jalan raya sekarang lagi berbahaya. Kita nggak tahu juga kapan oknum-oknum itu akan beraksi ya. Kalau misalnya kita ke jalan raya terus tiba-tiba amit-amit ada oknum lewat, nah itu kita kan bisa kena bahaya. Jadi
Hari ini kita daring, kita di rumah saja. Semoga bermanfaat nanti untuk pengumpulan tugasnya. Nanti informasinya saya kirim di grup WhatsApp. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.